Selamat datang di WTC Restoran, di mana kami hanya menyajikan makanan bintang 9. Kenapa bintang 9? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan tekan tombol di depan kursi Anda. Kami akan membantu semaksimal mungkin, kecuali membantu menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh Anda. Sambil menunggu makanan, mari kita saksikan Warta Sepekan. Para pelanggan yang terhormat, ibadah raya minggu depan akan dilaksanakan pada pukul 9 dan 11 pagi, disertai dengan ibadah KFC. Ibadah akan dilayani oleh Carousel Leaders Forum akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 19.30 secara online melalui Zoom. Doa semalam segar akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu pukul 9.30 sampai 2 pagi di GBI WTC Kota Wisata. Chef? I don't think it's fair. Chef? Yes, Kiki, what is it? A man on table 6 wants an eggless omelette. He wants an egg... Kiki, you can't have an eggless omelette, can you? Why, do we not have any? No, they don't exist, do they? Because there's no... Breadsticks, what are they made of? Bread? Bread, very good. Okay, take away the bread. What are you left with? Sticks? No, Kiki. There you go. That's an eggless omelette. Okay. No, don't take the plate, Kiki. What are you doing? Please. Kiki, just ask the nice man if he'd like his omelette made with whole eggs or just egg whites. You can leave the plate. There you go. Pelanggan yang terhormat, makanan sudah siap disajikan. Jangan lupa untuk selalu makan makanan rohani, yaitu pujian doa dan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom semuanya. Shalom, selamat siang, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini? Luar biasa. Saya mengizinkan Bapak Ibu sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh, kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan kami. Saat ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Tuhan. Kami membawa setiap hati kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala apapun yang bukan berasal daripada Tuhan saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa Tuhan yang ada di dalam ibadah kami. Terima kasih. Setiap orang yang sakit akan mengalami kesembuhan. Setiap orang akan dipulihkan. Akan ada damai sejahtera melingkupi hati kami saat kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai dengan semangat dan lebih lagi untuk Dia. Amin. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Peluli kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa,
Sama-sama kita katakan dengan iman. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. One more time. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Siapa yang dapat mengalahkan Tuhan kita? Jawabannya tidak ada, amin. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Apa jawabmu? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, amin, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya
berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Oh, oh, sungguh kau tak tertandingi. Engkau hebat Tuhan. Biarlah setiap lidah memuji Engkau. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Jemaat Tuhan katakan, sungguh tak ter. Amin. Amin. Kerajaan, one more time sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat kita hanya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita sama-sama katakan, Tuhan kita tidak tertandingi. Tuhan kita tidak tertandingi. Amin. Amin. Kita ingin terus memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan kita. Karena siapa Dia, betul? Because of who you are, I give you glory, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan tangan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan amplop persembahannya. Persembahan juga boleh melalui transfer. Jikalau ada yang belum memiliki amplop, boleh melambaikan tangannya. Oh, untuk Asyar ada yang belum ada amplop persembahan di sebelah kanan. Boleh tolong bantuannya. Baik, kita akan tunggu sebentar. Baik, sudah semuanya dapat amplop? Oke. Kita akan sama-sama mengucapkan ikrar persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga.
menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Amplop persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak di sebelah kanan Bapak Ibu ketika akan pulang. Baik, adakah dari antara Bapak Ibu, kakak adik terkasih yang hadir pada siang hari ini yang merupakan jemaat baru? Boleh melambaikan tangannya. Apakah ada? Baik. Oh, baru datang. Oke. Baik, kalau begitu berarti jemaat-jemaat, semua ada jemaat-jemaat yang setia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita doakan bahwa kursi-kursi ini bisa terisi penuh untuk ibadah selanjutnya. Amin. Amin. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Amin. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku mengenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Engkau Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti Yes, Lord. ku ingin hidupku menangkanmu. Sajak mari kita bangkit berdiri. Segala puji, Segala hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat ya segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, riara lama, sandara lama ya, sandara lama ya, sandara lama. Riara lama, sandara lama ya, sandara lama. Kira lama, 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 sandara lama, sikara lama, 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 sandara lama. Hiara lama, takara lama, 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 sandara lama, sandakara. Kita menyembah Dia dengan berbahasa roh. Kira pada pasyadara lama, syadara lama, lama, syadara. Kira lama, lama, syadara lama, syadara lama, lama, syadara. Kira laba 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 syadara laba 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 shikara laba 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 kura pada laba laba syadara laba 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 shikara laba laba syadara laba 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 shikara kira pada shikara laba 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 syadara laba laba syadara laba anugerahmu bagiku, anugerahmu bagiku cukup dan melimpah bagiku. Oh, ya la 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 kira la 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 syadara la 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 syadara la 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 syadara la 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 kira la 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 syadara la 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 syadara la 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 syadara anugerahmu bagiku. Kira la 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 syadara la 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 Kira la ba la ba takara la ba la ba la ba la ba la ba syadara la ba 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 para la ba she. segala puji hanya bagi Yes Lord, yes Jesus, Jesus. Kira la ba syadara la ba ka syadara la ba syadara la ba la ba. Oh, riara la ba ya syadara la ba ya syadara la ba ya. Hiara laba baba syandara laba ya syandara laba laba laba. Oh, ku bersyukur akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah bagiku. Ketika ku memandang wajah, Kau tersenyum padaku, Kau limpahkan kekuatan-Mu bagiku, karena anugerah-Mu Tuhan.
Aku kuat dan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Engkau yang memberiku kekuatan. Ku perlu anugerah-Mu. Katakan ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Hurra pada basyadara laba syadara laba rapa papa syanda karalamo hira laba syadara laba syadara laba syadara laba hira laba takara laba syadara laba syadara laba takara laba yasya rapa papa syada karada papa takara takamushi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita akui kasih-Nya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Haleluya Jesus. Masa depanku di dalam-Mu. Yes Lord. Masa depan kami ada di dalam-Mu. Masa depan anak cucu kami ada di dalam-Mu.
Sekalipun situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, sepertinya there is no hope, gak ada pengharapan, gak ada jaminan kemenangan, gak ada terobosan, keadaan tidak berubah, keadaannya malah lebih buruk, keadaannya lebih sulit, lebih berat yang kami alami, sampai kegelapan yang kami lihat di sekeliling kami, seperti kami tidak melihat ada cahaya setitik pun di depan kami, tetapi kami tahu Tuhan ada di tengah badai kami, Tuhan tahu ada di dalam masalah kami, Tuhan tahu Tuhan ada dalam kondisi kesulitan keterpurukan kami, Tuhan ada bersama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan firman Tuhan hidup kuat dan berkuasa, sanggup mengubah hidupku, bertumbuh dewasa serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan, siap menjadi pelaku firman. Amin. Say hello kiri kananku, cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Wow, kita berjumpa begini, saudara jadi kuat, tambah semangat, saudara. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, shalom. Juga bagi saudara yang mengikuti live streaming atau secara online, saya akan melanjutkan seri Pursuit of Excellence atau mengejar keunggulan bagian yang ketiga. Mengejar keunggulan dengan goal. Ketika saudara kalau ada bola yang digolin, saudaraku, penonton biasanya serukan apa saudara? Hore, oke. Mengejar keunggulan dengan goal. Ya, sebelah kiri kayaknya lebih meriah lagi nanti. Mengejar keunggulan dengan goal. Udahlah. Lupakan sebentar badai di rumah, saudaraku. Kita mau bersuka cita di tempat ini, saudara. Nah, saudara, goalnya yang sudah saya sampaikan kepada saudara, seri 1, seri 2, yaitu God's Design dan Order, ya. Hari ini saya mau tambahkan satu lagi, yaitu advancement, ya. Berarti baru minggu ketiga atau ya adalah learner. Hari ini kita bahas satu dulu, advancement. Oke, Hana Olivia akan membaca pantunnya. Petik jambu di jalan Petamburan, Cakep. mindset baru, berbuah keunggulan. Mantap, terima kasih. Oke, nah karena saya sedang bicara mengenai excellent, nah apa itu excellent menurut kamus? Kata Oxford, saudara, excellent itu merujuk pada sesuatu yang memiliki kualitas. Nah ini pengulangan ya, saudara udah dapat ini. Kualitas. Kualitas yang apa? Luar biasa, yang superior atau bahkan luar biasa dari antara yang terbaik. Wow, berarti di atas rata-rata, above average. Ya. Kakak beradik yang dari Singapura bisa little mengerti bahasa Indonesia? Mengerti? Oke, nanti saya ya. Dijelasin sama sepupu, baik. Ya, nanti sedikit-sedikit ada little pakai bahasa Inggris. Bukan little Cina ya. Di Singapura ada bukan little Cina, little India ya. Ya, oke. Jadi kata excellent ini memang sudah
memperlihatkan saudara, menunjukkan sebuah unggulan. Daniel adalah sosok yang disebut melebihi, kualitasnya di atas rata-rata, saudara. Ya, karena dia punya spirit of excellence, roh yang unggul. Nah, roh yang luar biasa. Keunggulan kerajaan itu, saudaraku, nomor satunya adalah karakter, katakan karakter. Ini dulu, saudaraku ya. Kalau kita masih kurang-kurang di pengetahuan, di pengertian, di keterampilan atau di keahlian, oke, kita masih bisa pakai Google, masih boleh nanya sama chat GPT ya. Kita masih boleh nanya sama dia, ya kan? Kalau resep bikin bolu apa saja, chat GPT-nya langsung langsung ada resepnya, saudaraku ya. Kita nggak perlu hafal-hafal, capek-capek bikin penuh memori kita, ya kan? Tapi kalau karakter nggak bisa, saudara tanya ChatGPT, saudaraku. ChatGPT atau apalagi bilang tolong ChatGPT, kamu tolong gantiin saya untuk jujur ya, nggak bisa, saudaraku ya. Minta tolong orang lain untuk jadi murah hati, mewakili saudara, nggak bisa, saudara. Itu melekat pada dirimu sendiri, nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi nomor satu kalau kita bicara keunggulan kerajaan, nah ini kualitas yang perlu kita kejar, yaitu karakter. Karakteristik dari karakter ya banyak sekali ya kan, banyak sekali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya kok kenapa saya harus excellent? Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Mungkin saya bilang, Pak Gembala, kenapa ini diulang-ulangi poin ini, saudara? Kenapa? Karena ini fondasi daripada kehidupan sukses sejati, sukses seutuhnya itu adalah Efesus 2 ayat 10. Kalau kita tidak mengerti, when we don't understand, kita nggak ngerti ayat ini, saudaraku, maksud dan tujuan Tuhan mendesain kita sejak semula, maka kita, saudaraku, tidak hidup selaras dengan maksud Tuhan menjadikan kita di planet ini. Dan itu berarti kita fail atau gagal. Ya, nggak usah ditaruh ayatnya tadi, kembali ke tadi aja di PowerPoint-nya. Ya, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Nah, saudara perlu perhatikan, perlu tahu. Jati dirimu itu bukan buatan papa mamamu saja. Nah, saya pakai kata saja, nanti papa mama tersinggung ya kan. Tapi yang jelas kita ditenun sama Tuhan di kandungan ibu kita. Jadi kita nih handmade-nya Tuhan. Buatan tangannya Tuhan. Ya kan, ini istimewa sekali saudara-saudara. Coba kalau saudara lukisan terkenal buatan siapa? Kalau saudara beli lukisannya itu mahal sekali. Picasso, mahal ya. Yang bikin itu apa? Da Vinci, mahal sekali ya. Nah, tapi kalau saya yang lukis, dijual, dibeli nggak Bapak Ibu? Nggak laku, aduh. Belum lihat lukisan saya udah bilang nggak laku. Baik ya, saya tahu diri lah, saya bukan pelukis, saudaraku. Saudara-saudara kita bukan buatan Indonesia, bukan buatan Cina. Kita udah tahu, oh kalau buatan Jerman pasti produknya bagus. Israel, wah keren, udah Amerika. Ini bukan buatan Amerika, tapi buatan Tuhan, buatan sorga. Wow. Jadi kita ini sudah berkualitas, sesungguhnya sudah berkualitas. Ini bukan barang, orang bilang apa tuh? Abal-abal, kaleng-kaleng lah ya yang populer itu saudaraku. Sekarang ya, bukan. Kita ini produk berkualitas. Nah ini dulu kita mesti tahu siapa diri kita. Kemudian yang kedua, ini lebih istimewa lagi kalau sudah ngerti hal ini. Udah buatan Allah, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Wih, ini udah kualitasnya bukan kualitasku lagi saudaraku. Ini kualitas siapa? Yesus, karena saya itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau saya di dalam Kristus Yesus yang kelihatan siapa? Yesus, berarti saudara identitasku sesungguhnya, jati dirimu sesungguhnya bukanlah dirimu. Ini yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus. Jadi jati diri kita sesungguhnya adalah Kristus. Kristus itu sudah superior saudaraku. Adakah yang lebih tinggi dari Kristus?
Jawabannya tidak ada, sudah sangat superior. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, nah persoalannya kok kenapa kita krisis identitas? Persoalannya kenapa kok kita bingung sama aku nih siapa sesungguhnya? Iya kan? Kita lalu merasa minder, merasa terhina, kalau dibully langsung kita itu down, sakit hati, luka, pahitan, marah. Nah itu kan ciri kita belum kenal di identitas diri kita. Saudara, kalau kita ngerti bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, mau dihina ya sudah. Gak apa-apa kok, itu tidak mengurangi diriku dan tidak menambahkan apapun dalam diriku apalagi, betul gak? Jadi ya sudahlah. Karena jati diriku sesungguhnya adalah Kristus. Nah ini poin penting saudaraku. Kemudian apa lagi? Native purpose, itu who am I? Dua poin itu adalah siapa aku. Bagian yang kedua adalah untuk apa. Ya, the reason why I'm here on the earth, the purpose. Kenapa aku di planet ini? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini bukan hanya bicara mengenai pekerjaan ekonomi, termasuk di dalamnya. Tapi pekerjaan baik ini adalah pekerjaan keunggulan yang menghasilkan hal-hal yang sungguh amat baik dalam hidup ini. Itulah pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah, perhatikan. Ternyata saudara, supaya kita dapat memenuhi purpose of God, tujuan Tuhan menciptakan kita, maka perlu dipersiapkan. Saudara, kalau saudara itu hanya untuk bermain liga liga kampung lah ya kan. Perlu persiapan yang berjam-jam, berhari-hari, habis-habisan begitu? Saya kira nggak terlalu ya. Tapi kalau liga nasional gimana? Wow, double saudaraku. Kalau liga dunia, kelas dunia, ampun deh. Iya kan? Pak Rian tadi bermain keyboard bagus ya. Berikan aplaus dong. Ya, oke. Boleh saya tanya Pak, Bapak baru persiapan kemarin langsung main hari ini atau gimana Pak? Sudah lama, berapa lama Bapak persiapannya? 25 tahun untuk bisa bermain seperti ini Pak. Tapi masih latihan juga tiap hari. Wow. Gak ada keunggulan tanpa persiapan saudaraku. Iya kan? Nah ini yang disebut proses, katakan proses. Nah ini persoalan generasi kita hari ini. Adalah membenci, menolak, tidak menyukai kata proses. Enggak ada keunggulan tanpa proses. Enggak ada kualitas terbaik tanpa proses. Tapi ya hidup ini kan soal pilihan. Kita mau menghasilkan keunggulan atau sekedar sesuatu yang biasa-biasa toh? Iya kan? Tapi enggak ada ceritanya bahwa semua yang hebat, yang unggul itu hanya sekedar, enggak bisa. Pasti melalui proses persiapan. Semakin sesuatu itu berkualitas dan produk yang mau dihasilkan adalah sesuatu yang bagus, yang berkelas, sudah pasti persiapannya panjang. Iya kan? Oke. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan keunggulan tadi, saudaraku. Iya. Dan itu bisa kita lakukan. Why? Karena saudaraku kalau Tuhan saudaraku mau kita ada di level keunggulan. Karena Tuhan itu dari sejak semula memang sudah mendesain kita dengan kualitas yang unggul. Betul tidak? Serupa dengan gambarnya. Nah serupa dengan gambarnya ini sudah ada benih imago Dei. Benih keserupaan dengan Allah yang ada dalam diri kita. Benih unggul, benihnya Tuhan udah ada pada kita. Dan sejak semula Tuhan mendesain semuanya sungguh amat baik. Jadi kenapa kok kita melakukan pekerjaan baik? Supaya saudara semuanya sungguh amat baik. Ini keunggulan saudara.
Dan di dalam diri kita masing-masing sudah ada keunggulan. Bilang sama sebelahmu, di dalam dirimu sudah ada keunggulan. Ada yang sudah kelihatan, ada yang belum kelihatan. Tapi itu adalah potensi. Potensi keunggulan sudah ada pada setiap kita. Nah saudara, saya mesti buka pemahaman saudara supaya saudara jangan sampai jadi malah stres hidup saudara. Begini, kita udah desain masing-masing beda. Bahkan kembar identik pun sebetulnya beda. Jadi saudara, don't try hard, bahkan tambah hard lagi saudara, jangan saudaraku. To be like others. Udah, terima dirimu apa adanya sudah. Anda tuh sudah bentukmu, tinggi badanmu, wajahmu mulus atau jerawatan, hidungmu manjang keluar atau manjang apa sih? Mancung atau ke dalam. Udah, Anda itu sudah istimewa. Nggak usah mau kayak jadi rupa orang lain, nggak bakal bisa. Tuhan, aku mau jadi orang lain. Tuhan bilang gini, nak, bagiku tidak ada yang mustahil. Tapi kalau rubah kamu jadi orang lain, itu mustahil bagiku, kata Tuhan. Karena saudara, memang Tuhan sudah mendesain diri kita unik, betul nggak saudara? Jadi bagian kita adalah tumbuhkanlah benih keunggulan yang ada pada kita dengan goal. Udahlah, belum makan, nanti pulang baru makan. Yang penting kita hore dulu saudara ya. Haleluya. Iya kan? Hidup kalau dipikirin terus yang nggak kelar-kelar dan capek saudaraku. Dan yang anehnya yang kita pikirkan macam-macam justru nggak terjadi saudaraku. Sebab itu kan ngapain sih kita habisin waktu? Enak aja Pak Pendeta ngomong, nggak enak, memang saya juga banyak pikiran saudara-saudara ya kan. Jadi saya ngerti betul yang saya ngomong ini saudara-saudara. Ngerti bahwa nggak enak saudaraku. Karena sebentar lagi ketika kosong, ketika nggak kegiatan, pikiran juga datang saudara. Ini belum diselesaikan, ini belum beres, ini gimana caranya. Waduh pusing saudaraku ya. Oke, nanti kita sampai ke situ saudaraku. Nah, saya sudah jelaskan ini, saya review sedikit supaya saudara ngikutin dari awal. God's design sudah saya bahas ya. Ada 3 poin penting dalam God's design. Desain bicara mengenai bentuk, model, maksud dan tujuan. Itu arti kata desain. Nah, di God's design ini saudara, pertama penting sekali saudara menemukan apa tujuan Tuhan bagi hidup saudara. Apa tujuan Tuhan buat hidup saudara ya. Yang kedua, saudara perlu belajar menerima keunikan kekasan dirimu apa adanya saudara. Kembangkan kekasan dirimu. Saya ini enggak humoris, jadi kalau dipaksa humoris malah jadi orang bingung ini humor atau serius gitu ya. Tapi kalau Lori nggak tahu dia kalau stand up komedi kayaknya bisa saudaraku. Hanya belum pernah ikut lomba stand up komedi. Jadi kalau tari Lori Sine Hue di YouTube stand komedi nggak bakal dapat. Karena belum pernah ikut ya kan. Ya, tapi itu ada satu kekasan dia. Dia bisa mencairkan suasana. Ya, bisa mencairkan hati bos. Dengan hati bos kamu stand komedi juga. Bisa ya? Wah hebat. Dia kalau ketemu Pak Edi langsung deh stand komedi saudaraku. Ya, itu kekasannya dia. Saya coba kayak dia nggak bisa saudara. Dan miliki impian. Impian gak usah muluk-muluk. Jangan impiannya bilang gini, bermimpilah setinggi langit. Ya maksudnya iya sih. Hanya kalau untuk anak-anak sekarang saudara bilang begitu, dia stres malah saudaraku. Ya. Itu zaman kita dulu yang belum ada Apollo. Apollo zaman 67 sudah ada ya. Ya, oke. Yang sudah saya sampaikan order.
Untuk mengejar keunggulan saudara nggak bisa asal jadi, asal-asalan, acak-acakan, mesti follow rule. Hidup ini ada rule-nya, ada aturan mainnya, ada pola, ada tatanan, ada sistem, ada hukum, ada metode, ada prinsip, ada aturan. Jadi kita mesti ngikut. Ya. Misalnya, satu prinsip di Amsal. Tangan yang rajin menghasilkan kekayaan. Tapi orang yang lamban menghasilkan kemiskinan. Tangan yang lamban menghasilkan kemiskinan. Itu prinsip. Itu hukum. Nah sekarang kalau saudara mau kaya tapi malas, bisa enggak? Bisa Pak. Hah? Berhayal. Halu. Ya kayaknya enggak ada ya saudaraku. Semuanya mesti kerja. Ya kan, enggak boleh malas-malasan. Udah saya enggak sampaikan. Nah sekarang poin baru hari ini. Nah saya enggak siapkan catatan karena enggak ada terlalu banyak poin ya. Advancement, jadi silakan aja saudara catat di smartphone-mu atau di kertas buku saudara. Advancement adalah kemajuan. Nah saudara, kemajuan yang saya maksudkan ini adalah mindset keunggulan. Karena saudara nggak bakal ada kemajuan tanpa mindset keunggulan. Mindset keunggulan inilah yang membuat kemajuan. Kalau saudara lihat sekarang kemajuan teknologi di berbagai bidang kemajuan, itu karena orang punya mindset keunggulan. Nah, ada dua jenis mindset yang dikenal luas, teori yang berkembang luas. Saudara pasti pernah dengar. Apa? Sebut. Yang bisa sebut, dikasih apa ya siang ini ya? Enggak disiapkan hadiah ya? Hah? Coba siapa yang bisa sebut? Yang ibadah satu enggak bisa sebut. Yang ibadah yang baru ikut ibadah dua. Biasanya apa? Ada dua macam mindset. Yang sering sebetulnya kalau saudara cepat ini bisa langsung Google, langsung dapat. Ini bocoran dari mana? Growth mindset dan fixed mindset. Ya, oke. Nah, jadi saudara, advancement itu adalah growth mindset atau mindset pertumbuhan, mindset kemajuan. Growth itu artinya kemajuan, growth juga berarti pertumbuhan atau peningkatan. Nah saudara, dari mindset ini ada motif atau ada yang menggerakkan, betul nggak? Kemudian ada sikap, ada perilaku, ada kebiasaan. Nah ketika saudara ada mindset keunggulan, ada kemajuan, ada pertumbuhan, bagi pribadi saudara tentu akan ada dampak. Dampaknya bagi orang lain, dampaknya bagi lingkungan saudara. Ya, seseorang pemimpin yang punya mindset kemajuan, mindset keunggulan, udah pasti dia akan membawa pertumbuhan, kemajuan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ada dampak, ada pengaruh. Nah baik Bapak Ibu, anak muda semuanya, para remaja, saya akan membahas detail sedikit mengenai mindset. Betapa powerfulnya mindset. Nah mari kita koreksi mindset kita kalau ada yang gak benar. Sebab perhatikan bahwa mindset itu sangat menentukan sikap, perilaku, kebiasaan, bahkan takdir dan jadi apa kita. Ya kan? Mindset itu ditanam dari mana saja atau sumber mindset yang masuk di dalam diri kita. Atau kebentuknya mindset itu dari mana saja. Dari pola asuh, betul? Parenting. Dari pendidikan, pengetahuan. Dari pengalaman. Dari podcast, postingan, propaganda, pergaulan. Dari pujian doa firman. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya, Pak Gembala.
Mindset itu apa sih? Mind, pikiran, set, pola, pikir. Tapi juga masih bingung, pola pikir maksudnya? Dah, saya sederhanakan. Mindset adalah pemahaman yang kita yakini. Paham yang aku yakini, paham yang aku percayai, paham yang aku pegang. Itu namanya mindset. Ada? Nah, mindset ini punya pengaruh luar biasa loh dalam hidup kita. Sebab tadi mindset itu benih, ya, atau akar daripada pohon. Kemudian akan menghasilkan buah. Nah, tergantung benihnya benih apa. Ya kan? Tidak semua yang disebut buah berarti buah yang baik dong. Ada buah yang busuk, buah yang rusak, atau buah racun, betul nggak? Ya kan? Nggak semua buah bisa dimakan, gitu kan? Nah, saudara, jadi perhatikan bahwa ternyata mindset ini punya pengaruh besar. Karena apa? Dari mindset itu ada motif, ada maksud yang menggerakkan sikap kita, perilaku kita, kebiasaan kita, yang kemudian menjadi karakter dan jati diri kita, atau ada yang disebut takdirnya kita. Ditentukan oleh mindset. Oke, saya semakin membuat lebih praktis supaya saudara mulai ngerti. Wow, mindset itu tuh powerful ya. Hidup kita ini, saudara datang hadir di sini karena pengaruh dari apa? Mindset. Iya kan? Nanti saya jelaskan. Saya mulai dari sini dulu, saudaraku. Kalau orang, saudaraku, punya pemahaman bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, maka kecenderungan sikap dan perilaku atau kebiasaan orang itu terhadap uang gimana, saudara? Apakah dia rajin kerja untuk uang atau dia cenderungnya malas-malasan? Ini orang beragama biasanya penganut paham itu, saudara. Uang adalah akar segala kejahatan. Biasanya itu orang beragama yang punya pemahaman itu. Apalagi saudara kalau dia punya paham bahwa orang kaya sulit masuk surga. Sukar masuk surga. Maka aku gak perlu kaya. Saya lihat itu pengaruh dari apa? Mindset. Pemahaman dia yang dia yakini, yang dia percaya, itu akan membuat motif di dalam dirinya, sikap perilaku kebiasaannya. Nah, tapi kalau ada orang yang punya paham yang benar ini nih. Cinta akan uang adalah akar dari segala. Berarti boleh punya uang yang banyak? Boleh. Yang gak boleh adalah cinta uang. Nah, kalau yang begini dia kerjanya bagus, saudara. Rajin kerja. Karena apa? Dia ngerti kalau dapat uang jadi berkat buat banyak orang. Nah, lihat, semuanya karena mindset. Contoh, mindsetnya orang Yahudi. Ketika mereka membaca Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Saudara, firman Tuhan perjanjian lama ditulis dalam bahasanya orang Israel. Bahasa Ibrani, saudara-saudara. Ya, nah, jadi dalam bahasa mereka, jadi mereka tahu saja itu firman untuk mereka nggak mikir bahwa ini firman untuk orang Afrika lah, Amerika, enggak, eksklusif. Tuhan itu sudah kasih mandat sama orang Israel berkuasa di bumi. Nah, saudaraku, gimana ya supaya kita bisa berkuasa di bumi? Mereka punya dua mindset yang kuat, saudaraku. Pertama, kita hanya bisa berkuasa di bumi kalau kita kaya. Hanya orang kaya yang bisa berkuasa. Wah, itu mindset mereka, saudara. Yang kedua, kita bisa berkuasa di bumi kalau kita pintar. Itulah sebabnya anak masuk sekolah pertama kali kalau bagi keluarga Yahudi yang dikasih hadiah bukan smartphone. Yang dikasih hadiah adalah buku. Bukunya hardcover. Bukan buku tipis-tipis kayak orang Indonesia. Jadi pembaca survei, pembaca buku salah satu terbaik dan terbanyak di dunia adalah orang Yahudi.
Karena pengaruh dari tadi mindset. Ayo koreksi mindset kita, saudara. Jadi kita boleh kaya? Boleh. Tuhan memberi kekuatan kepada tangan kita untuk menghasilkan, berarti boleh, saudara. Yang enggak boleh adalah cinta uang. Nah ini contoh ya, mindset baru uang saja. Sekarang, coba saudara, bagaimana saudara memandang diri saudara? Diri manusia terdiri dari berapa? 3. Ya. Roh, jiwa, tubuh. Oke. Kalau kebanyakan orang beragama, apalagi aliran-aliran karismatik Pentakosta kayak 3, kayak kita nih, yang mindset yang paling kuat, yang paling dianggap penting yang mana? Roh, sampai kita ngeroh terus. Karena kita anggap roh ini yang kekal, betul ya? Ini paling penting, saudaraku. Jadi kita kurang memperhatikan apalagi olahraga. Dan orang karismatik lebih luar biasa lagi. Dia makan, saudaraku. B2, B3, kalau ada apalah semua. Tapi doanya begini, saudara-saudara. Tuhan kuduskan dan bebaskan, tidak ada kolesterol. Saudara, Tuhan bisa menjawab doa kita. Tapi bagian yang itu Tuhan gak bakal jawab, saudara. Tetap kolesterol, tetap ada. Aduh, kita mencobai Tuhan dengan doa kita, saudara-saudara. Nah ini karena mindsetnya, saudara. Tubuh gak terlalu keliru. Alkitab justru, saudaraku, mensejajarkan roh, jiwa, dan tubuh sama bobot. Banyak ayatnya. Contoh, aku berdoa supaya engkau baik-baik dalam segala roh, jiwa, tubuhmu. Itu 3 Yohanes pasal 2 loh, saudara. Sama seperti jiwamu apa? Saya mau nanya, banyak gak khotbah pengajaran gereja yang bersentuhan dengan mental health? Banyak gak? Jarang. Kebanyakan khotbah spiritual. Saya mau bilang, dengar baik teorinya. Dengar baik. Tingginya spiritualitas seseorang tidak otomatis berbanding lurus dengan tingginya kecerdasan emosional seseorang. Kenyataannya, tinggi spiritualitas seseorang ternyata berbanding terbalik dengan tingginya kecerdasan emosional seseorang. Bahkan ada paradoks bahwa orang yang tinggi spiritualitasnya malah emosinya berantakan dan bermasalah. Nah kenapa? Karena ini tadi mindsetnya hanya begini. Yang penting rohani. Jiwa gua gak perlu rawat, saudara. Jiwa ini perlu dirawat. Saya ini rawat sekarang di jiwa saya tiap hari ini, saudara. Kalau enggak, saya bisa depresi. I honest to you. Saudara bisa lihat saya khotbah begini, saudara pasti, lah itu karena saya bisa ngelola stres dengan baik. Kalau saya nggak bisa kelola stres dengan baik, saya nggak bakal bisa khotbah di depan saudara. Nggak bakal. Jadi saya ngerti betul. Orang mau rohani ya serohani apapun. Kalau dia nggak matang secara jiwa, ambruk, hancur. Nah saudara, tapi nggak banyak orang bersentuhan dengan area ini. Orang-orang aliran Protestan, Injili, banyak memperhatikan soal bagian jiwa. Tapi kalau orang-orang Pentakosta karismatik, rohnya paling menonjol, saudaraku. Iya kan? Kalau orang agama tertentu lagi, saya nggak bisa sebut. Tubuh sangat diperhatikan, kesehatan tubuh. Termasuk Advent. Advent sangat memperhatikan kesehatan tubuh. Nah, ini karena mindset, saudara-saudara. Sebetulnya kita harus memperhatikan tiga-tiganya, roh, jiwa, dan tubuh. Karena 3 Yohanes 2 berkata, engkau dikuduskan seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Tak bercacat loh, semuanya harus bagus. Oke, problems. Bagaimana pemahaman Anda terhadap problem? Yang Anda yakini.
Ini menentukan saudara, sikap saudara terhadap problem. Saya mau nanya, siapa saudara yang tidak ada satupun persoalan, pergumulan, problem, masalah dalam hidupmu sekarang ini? Boleh angkat tangan. Kalau ada, sebetulnya saudara nggak ada di sini. Saudara adanya di kubur. Karena selama kita masih hidup, kita pasti punya problem. Problem bisa berakibat buruk atau baik. Resultnya akan sangat bergantung dengan mindset kita. Apakah kita memandang problem sebagai berkat atau kutuk? Ketika kita memandang problem sebagai kutuk, kita pasti stressful, bersungut-sungut. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita koreksi mindset kita tentang problem. Kalau mindset yang benar tentang problem adalah begini buat kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terus terang di balik setiap problem, ekonomi, kesehatan, pernikahan, apa saja. Sulit untuk kita melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di balik semua itu. Sulit loh, sulit. Sejujurnya sulit. Sampai-sampai kita bilang, why me Lord? Kenapa harus aku? Kenapa aku harus alami ini? Tapi ketika kita memiliki mindset yang benar tentang problem, maka saudara, kita bisa bergembira. Karena Yakobus 1 berkata, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Ketika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Sejujurnya tidak ada satupun ujian dalam hidup ini bisa membuat kita bersukacita. Kita semua mau menghindari yang namanya ujian, problem. Bahkan kita mendekat sama Tuhan. Kita berdoa siang dan malam supaya kita bebas dari problem. Ini cara pendekatan yang keliru sama Tuhan yang membuat akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Karena kita mengira kita semakin dekat sama Tuhan, enggak ada masalah. Saya mau bilang, tanda orang yang semakin dekat sama Tuhan, dengar baik, problemnya semakin banyak. Oke, gak apa-apa, saudara gak berani amin karena memang saudara takut. Kalau amin memang risiko, ada risiko saudara. Sejujurnya kalau saudara tanya, saya juga gak mau ada problem. Semuanya kita mau seperti yang kita inginkan, seperti yang kita impikan, seperti yang kita rencanakan, seperti yang kita harapkan. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Problem adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Kita gak bisa hindari. Apapun bentuknya, rasanya, bobotnya, jenisnya. Semua kita pasti berhadapan dengan yang namanya problem. Dan saya semakin kesini semakin mempelajari. Saya ingin tahu, ini pendeta-pendeta super itu punya problem gak? Saya ngikutin saudaraku, ya kebanyakan dalam bahasa Inggris, orang Indonesia kurang terbuka lah. Pengkhotbah Indonesia kurang terbuka saudaraku. Mereka cerita apa adanya. Masa-masa permukaan pembentukan proses yang sakit dijadikan seperti bagaimana mereka dilemparkan ke dalam sumur, mereka jadi budak, mereka dalam penjara, mereka cerita. Saya itu ketika membaca ceritanya, ketika mendengar kisahnya, itu tuh kayak daging saya disayat-sayat. Enggak kuat Tuhan, enggak kuat. Saya yang dengerin mereka, saya enggak kuat. Saya langsung membayangkan, oh Tuhan, ini kalau terjadi sama aku gimana? Enggak siap Tuhan. Tapi pertanyaannya,
Tuhan, emangnya harus begitu Tuhan? Ini pertanyaan dari Ibu Sheryl. Ketika kita dua diskusi, dia keluarkan sebuah pernyataan. Emangnya Tuhan harus proses kita seperti ini? Dan lebih menyakitkan ketika Anda ada dalam posisi kebenaran seperti Yusuf. Posisi kebenaran seperti Daniel. Tapi Anda harus mengalami lubang singa, gua singa. Anda harus mengalami sumur, Anda harus mengalami jadi budak, Anda harus mengalami jadi narapidana. Saudaraku, itu berat. Kalau kita nyolong duit orang, lalu kemudian kita dihakimi masa, digebukin masa, wajar aja sudah. Saya baca kisah hamba-hamba Tuhan itu, ngeri saudara. Kalau saya cerita di sini, tapi saya takut cerita. Kenapa? Karena nanti saudara juga bisa terintimidasi. Tapi poinnya begini saudaraku. Kita mesti belajar bahwa dalam hidup ini pasti ada perubahan. Dan tidak setiap perubahan cocok sama diri kita. Kita mesti berbesar hati dan menerima, persiapkan diri sedemikian rupa bahwa hidup adalah penderitaan. Perlu banyak khotbah yang diralat saudara. Perlu banyak khotbah yang dikoreksi. Khususnya pengkhotbah-pengkhotbah Pentakosta karismatik. Yang membodohi jemaat seolah-olah bahwa ketika Anda cinta dan mendekat sama Tuhan, seolah-olah hidupmu itu karpet merah semuanya. No. Bohong, gak benar. Yang benar adalah ketika engkau semakin berkualitas dalam keunggulan, keintiman, dekat sama Tuhan, kedewasaan di dalam Kristus, siap-siap proses yang kau alami lebih berat. Ya, tepuk tangan begini sulit, tapi silakan. Saya nggak mengharapkan tepuk tangan karena ini nggak gampang untuk tepuk tangan sejujurnya. Tapi ada dua hal di sini saudara. Saya dapat mindsetnya. Karena perlu solusinya harus ada mindset yang benar. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Karena untuk bertahan 1 jam saja dalam ketegangan itu nggak gampang. Bertahan 1 jam dalam sebuah tekanan dan berbagai macam pikiran yang mengacaukan kita, itu gak kuat, gak tahan. 1 jam aja. Tapi mindset yang bisa menangkal semua serangan-serangan itu. Yang benar ya, mindset yang benar. Saudara kalau diuji, semakin panas derajat didihnya. Tandanya saudara, sebentar lagi akan muncul seperti emas berkarat 24. Emas 24 karat harus melalui dapur peleburan api yang derajat panasnya tinggi saudaraku. Dan itu sakit. Itu sakit. Dan dalam kondisi itu saudara kita gak bakal mengerti. Gak usah tanya, Tuhan ini tujuannya apa? Gak bakal dijawab kok. Maksudnya apa? Saudara gak bakal ketemu kok jawabannya. Soalnya Yusuf ngerti gak pada waktu dia diproses tiga tempat itu, 3 titik itu. Sumur, jadi budak, di mana? Penjara. Saudaranya dia, Yusuf lu ngerti gak proses ini Tuhan mau apa? Dia gak ngerti. Dia gak akan jawab karena supaya saya capek impiannya. Enggak, saya yakin enggak. Dia gak bisa melihat masa depannya. Dia hanya nge-flow setia dengan Tuhan dalam ketulusan dengan Tuhan. Dan itu yang membawa dia sampai mewujudkan impian Tuhan dalam hidupnya. Kita gak ngerti. Tapi kita ngerti satu hal. Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Ini satu mindset yang harus kita miliki. Yang kedua, tapi jangan nanya kapan selesainya. Terus terang gak kuat. Sehari aja gak kuat, apalagi seminggu, apalagi sebulan saudaraku. Dan konon proses Yusuf 13 tahun. Oh my God. 1 bulan 3 hari pun gak kuat saudaraku. Apalagi 13 tahun. Proses keuangan, kesehatan, pekerjaan, bisnis, pernikahan, sakit, penyakit. Kita gak bisa menghindar. Saya gak tahu, saudara juga gak tahu. Bagian kita hari ini adalah terus persiapkan diri kita. Setiap perubahan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang tidak terduga.
Yang kedua, di mindset ini yang membuat saya kuat hari-hari ini. Saya tahu bahwa saya barang murahan, rongsokan yang gak berharga sama sekali. Tapi saya telah dibeli oleh darah Yesus dengan harga yang begitu mahal sekali. Saya membayangkan, saudara, kalau ada sesuatu yang mahal yang saya beli, saya pasti jaga sedemikian rupa. Nggak mungkin saya bawa pulang, saya sengaja hancurin. Saudara, seringkali ketika masa crossing, masa di mana kita dihancurin, datang dalam hidup kita, seringkali kita membayangkan Tuhan jahat atau Tuhan meninggalkan kita, atau Tuhan sedang menghancurkan aku. Crossing from God tidak bermaksud membinasakan kita. Crossing from God bermaksud untuk memuliakan kita, memunculkan kita seperti emas 24 karat tadi. Crossing daripada Tuhan. There is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Gak mungkin Tuhan mau ngancurin saya dengan tujuan membinasakan saya. Enggak. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. So mari kita bersyukur. Nah ini mindset kita, saudara, tentang problem. Ya, ini saya kasih contoh-contoh ya. Supaya saudara ngerti betapa powerfulnya mindset. Ya, saudara punya mindset yang salah, ya masalahnya jadi kemana-mana. Jadi artinya bahwa saudara salah, nggak mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara. Saudara punya mindset yang benar, keunggulan yang saudara alami. Betul nggak? Contoh yang berikut. Apa mindset saudara tentang gereja? Banyak orang memahami gereja hanya sebagai gedung ibadah dan ibadah hari Minggu. Ya itu sebagian benar. Tapi bukan segalanya tentang gereja, betul nggak? Kalau saudara memahami gereja adalah sebuah lingkungan orang percaya yang dimuridkan. Bertumbuh kepada kedewasaan dalam Kristus untuk menjangkau dunia. Kalau pemahamanmu lebih lengkap seperti itu, maka pasti Anda bersedia ngikut Kersel. Pasti Anda terbuka untuk lakukan SMS. Saya mendoakan saudara, saya membangun saudara, saudara membangun. Itu bisa terjadi kalau saudara pahami bahwa gereja itu bukan organisasi dan bukan ibadah minggu. Tapi gereja adalah organisme. Gereja adalah kumpulan persekutuan orang kata persekutuan itu dari kata koinonia atau juga dalam bahasanya fellowship. Fellow itu teman, ship itu perahu. Jadi teman senasib sepenanggungan di perahu yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Loh come on, kalau kita memahami mindset kita ngerti ini mindset gereja, maka kita pasti akan lakukan SMS. Saya akan mendoakan saudara, saudara mendoakan saya membangun, saudara membangun saya. Kita pasti perlu Kersel. Kenapa? Karena itulah praktek inti dari kehidupan bergereja di situ. Tapi kalau saudara hanya ngerti mindsetmu gereja adalah gedung dan ibadah minggu, maka saudara gak peduli dengan Kersel, saudara gak peduli dengan lakukan SMS, saudara juga gak peduli dengan SPK, Sekolah Pemuritan Kerajaan. Ngapain lagi Pak Pendeta, saya udah datang hari Minggu, udah ibadah, udah dengar khotbah, cukup. Nah itu mindsetmu terbatas, belum lengkap. Gereja bukan hanya itu saudara. Gereja tempat di mana juga saudara dimuridkan supaya kita belajar bertumbuh bersama, bisa melayani. Sudah saya dimuridkan dan saya memuridkan karena pergi jadikan semua bangsa apa? Murid. Nah itu kalau saudara punya mindsetnya benar. Ya kan? Apa mindsetmu tentang pendidikan? Pendidikan mah gak penting-penting amat lah. Biasa aja lah, orang juga bisa jadi sukses tanpa sekolah yang benar kok. Tamat SMP juga bisa sukses. Iya betul, ada beberapa contoh, betul. Tapi sesungguhnya pendidikan adalah power. Bahkan Alkitab bilang begini, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kalau kita kurang pengetahuan bisa binasa. Sebab itu Bapak Ibu, coba koreksi. Ini beberapa contoh aja, koreksi saudara ya. Nah itulah sebabnya saudara, yang belum pernah ikut
SPK 1, Sekolah Pemuritan Kerajaan. Saya pengikut Kristus. Ada SPK 1, SPK 2, SPK 3 ya. SPK 1 saya pengikut Kristus. Ini angkatan 23 akan dibuka mulai tanggal minggu ketiga bulan Juni jam 1.30. Ya. Nah, saya mau nanya, berapa banyak saudara yang sudah ikut sampai selesai? Tinggi. Dah. Oke, lihat kiri kanan saudara. Bilang, mari ikut SPK 1. Bapak Ibu, kita ikut SPK ini supaya kita dimuridkan. Dan tujuannya supaya kita bertumbuh dan kita juga memuridkan yang lain. Yang kedua, saudara semua yang melayani di gereja ini siap jadi pemimpin di gereja ini. Kelas dasarnya adalah SPK 1. Semua pengerja, siapa saja pengerja di gereja kita. Yang disebut pengerja di gereja kita adalah aser. Semua aser itu tapi syarat pengerja sebetulnya harus jadi lulus SPK 1. Ya, SPK 1 pemain musik, singers, worship leader, pemimpin sekolah pelayan sekolah minggu KFC, ya operator, soundman, ya semua yang terlibat di media sosial, di office gereja, apa saja di keterlibatan di gereja ini, statusnya disebut pengerja Kristus di gereja. Itu sebuah kehormatan, betul Bapak Ibu? Itu kehormatan. Nah, supaya saudara jadi pengerja yang baik, bertumbuh, rohaninya bagus, tidak cukup dengar khotbah minggu. Saudara mesti ikut kelas pemuritan. Nah, ini kelas pemuritannya, saudara, untuk kelas ya. Saudara di situ praktis bagaimana supaya saudara mengalami transformasi pribadi. Sebab itu akan pendaftaran dibuka di bawah. Saya harap saudara yang punya mindset, kalau orang yang punya mindset fix mindset tadi akan sulit ikut. Udahlah gue udah cukup lah. Yang penting gue ada ibadah minggu. Udah gak apa-apa. Gue di sorga tinggal di halaman pun gak apa-apa. Oh SPK tidak membawa aku ke sorga katanya. Ampunilah Tuhan. Tapi kalau saudara yang punya growth mindset, saudara punya mindset sukses, mindset kemajuan, advancement mindset, maka saudara bilang, saya daftar karena belajar itu adalah sesuatu yang never ending selama saya hidup. Itu lifelong learning, saya terus belajar. Bahkan usia-usia kalau tambah belajar, otakmu tambah sehat, kalau enggak Alzheimer. Justru tambah usia 60-70, ambil kuliah, ambil kursus, ikut seminar, supaya saya sehat otaknya. Ya. Jadi saya harap saudara termotivasi untuk mengikuti, ya. Mari kita periksa mindset kita, saudara. Masih banyak, saya punya kelas khusus mindset, saudaraku ya. Ada begitu banyak sekali mindset yang saya bahas. Itu baru beberapa, saudara. Ya. Penting sekali kita punya mindset yang benar. Periksa coba mindsetmu, mindset budayamu, mindset pernikahanmu, ya, mindset dalam hubungan suami istri, pernikahan seperti apa, semua mindset. Ya. Kita nggak akan punya motif dan sikap perilaku kebiasaan kalau nggak diberikan input oleh apa? Mindset. Semuanya karena mindset. Misalnya saudara punya mindset, olahraga, ibadah berguna, bermanfaat sampai hidup yang kekal. Tapi latihan badani apa? Terbatas gunanya. Betul, tapi ada orang yang kebablasan mindsetnya, salah. Oh kalau begitu nggak perlu olahraga, karena yang penting rohku baik masuk surga. Paham ya? Nah jadi ya coba kita koreksi mindset yang tidak tepat. Ya, sampai hari ini saya masih dimuridkan. Banyak pendeta-pendeta yang gak mau dimuridkan karena udah jago. Tapi gembalamu sampai hari ini dimuridkan. Sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya punya Bapak rohani. Saya gak sungkan-sungkan. Saya bisa menangis, saya menangis sama dia. Saya bisa bicara apa aja sama dia.
Itulah pemuritan sesungguhnya dan itu pengembalaan sesungguhnya. Tapi tentu gembalamu nggak datang dalam hidupmu dan terlalu kepo untuk mencari tahu hidupmu. Kecuali saudara dengan sukarela tahu bahwa saudara memerlukan gembalamu. Maka gembalamu ada untuk melayanimu. Saya perlu gembala saya Pak Wiryo. Saya hampir ganggu dia hampir tiap hari saudara. Dan dia mengirim kepada saya WA. Saya nggak sok super bahwa saya jagoan. Saya minta advice, saya minta arahan, saya minta tuntunan, saya minta tolong. Kenapa? Ini karena saya punya mindset. Saya lihat pola itu di Alkitab. Sehingga saya nggak perlu merasa I'm super. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita koreksi mindset kita anak-anak muda, apalagi kalian masih muda, coba hal-hal yang inputan dari medsos, podcast, dari teman-teman, gak semuanya benar. Perlu diuji. Cara ngujinya gimana saudaraku? Satu-satunya, saudara jadi pembelajar hikmat. Saya langsung aja ke bagian akhir. Yaitu apa? Firman Tuhan. Alkitab ini sumber hikmatnya. Sumber mindset. Mindset yang akurat, mindset yang tepat, mindset yang benar adalah Alkitab. Itulah sebabnya saudara mesti keranjingan Alkitab, kecanduan Alkitab, bukannya media sosial. Mari kita lihat video berikut ini supaya saudara aware kita sedang ada dalam bahaya besar daripada propaganda. Kita semua udah kecanduan propaganda setan, gaya hidup setan yang kita mulai praktekkan. Coba kita lihat video ini. Ngeri gak ini? Ngeri loh. Saya harap mulai hari ini saudara mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup yang tepat. Karena Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita. Tapi Tuhan tidak pernah bisa mewujudkan tanpa kita bekerja sama dengan Tuhan. Sepakat dengan pilihan terbaik dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus. Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh angkat tangan saudara supaya dilayani oleh para diaken. Ya, ada beberapa yang belum dapat, silakan angkat tangan. Saya boleh baca ayatnya dulu sebelum kita perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Yesus Engkau ku kagumi. Angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Dengan iman ikuti doa saya dengan suara terdengar. Bapa surgawi, Bapa sorgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, karena begitu besar kasih sehingga Engkau telah mengaruniakan sehingga Engkau Putra telah tunggal-Mu mengaruniakan Yesus Kristus Putra tunggal-Mu Yesus disalibkan disalibkan untuk menebus dosaku. menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu Sekarang saya mau dengan bersekutu tubuh dengan Yesus tubuh Yesus dan dengan darah dan dengan Yesus darah Yesus untuk mengingat, untuk mengingat kematian Kristus kematian bagiku, Kristus bagiku, untuk memberitakan untuk memberitakan kematian Kristus kematian Kristus sampai Ia datang sampai lagi, Ia datang, dan untuk meneguhkan dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh persekutuanku. Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku, menebus aku dengan sempurna. Dan di atas kayu salib itu semuanya sudah selesai. It is finished. Terima kasih. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Pemulihan bagi rohmu, jiwamu juga yang sakit, yang capek, yang penuh dengan tekanan dan lain sebagainya dipulihkan. Tubuhmu juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Saudara, saya mau ingatkan bahwa Jumat ini kita ada doa semalam segar ya, dari jam 21.30, dan yakinlah seperti namanya segar, betul, orang sampai akhir doanya segar, betul. Wah, ada yang sampai, kalau dulu yang namanya suntuk, betul-betul suntuk. Tapi ketika diganti oleh Pak Edi, udah enggak lagi saudaraku. Karena nama ternyata punya pengaruh saudara. Ya benar, saudara segar terus sampai, wow, luar biasa. Padahalnya kadang-kala kita enggak pakai musik lengkap, saudara, hanya pakai gitar, tapi semuanya tenggelam dalam penyembahan, hanyut dalam penyembahan. Jadi pastikan saudara bisa hadir hari Jumat ya. Oke. Mari angkat kedua tangan saudara. Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan bagi kami segala berkat rohani di dalam sorga. Pulanglah ke rumah pekerjaan, tugas, pelayanan, semua aktivitas hidupmu. Terimalah dan dilimpahkan berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, tuntunan, pertolongan, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus-Nya. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Jemaat boleh mengambil waktu sejenak untuk bersyukur atas ibadah kita.
Baik, jikalau ada dari Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin didoakan, boleh tinggal sejenak di tempat, nanti tim pendoa kami akan menghampiri. Baik, untuk amplop persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan sebelum turun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya.